Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikologi komunitas. Hari ini adalah pertemuan ke-13. Kita akan membahas tentang pendekatan intervensi dalam psikologi komunitas. Tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa dapat melakukan pendekatan intervensi dalam mengatasi masalah sosial dalam komunitas. Tapi ini menurut saya tujuan pembelajaran ini sangat jauh ya sebenarnya. Jadi lebih baik, kalau menurut saya lebih baik kita buat saja kepada lebih ke pengenalan gitu ya. Jadi mahasiswa dapat melakukan apa mengenal lebih dekat gitu ya, intervensi apa saja sih sebenarnya di dalam mengatasi masalah-masalah sosial dalam psikologi komunitas. Saya kira begitu lebih cocok ya. Oke, pengantar intervensi dalam psikologi komunitas, kita akan membahas dulu intervensi ya. Menurut KBBI artinya adalah campur tangan yang itu ada perselisihan antara dua belah pihak. Sementara intervensi dalam kacamata psikologi artinya adalah upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, dan juga perasaan seseorang. Bagaimanakah di dalam komunitas? Maka intervensi di dalam psikologi komunitas artinya adalah upaya untuk melibatkan komunitas. Mohon maaf, ini kurang huruf I. Melibatkan komunitas untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan komunitas tersebut terhadap masalah yang terjadi dalam komunitas tersebut. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang saya garis bawahi, yaitu adalah melibatkan komunitas itu sendiri ya untuk mengubah perilaku, pikiran, dan juga perasaan komunitas, anggota masyarakat, anggota komunitas, begitu ya. Kemudian ada beberapa metode intervensi dalam psikologi komunitas menurut Slamet dan Markham ya, yaitu ada konsultasi, ada community lodge, ada intervensi krisis, intervensi usia dini, dan ada pengembangan program-program. Konsultasi yaitu lebih kepada bagaimanakah masyarakat ini atau anggota-anggota masyarakat atau kita gitu ya, mengajak orang-orang untuk mau membahas masalah dan membantu mengatasi masalah kesehatan mental masyarakat yang terjadi dalam masyarakat. Community Lodge artinya adalah program pengganti layanan rumah sakit. Ya, misalkan penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa yang menahun dan seterusnya itu ya. Kemudian intervensi krisis yaitu bagaimanakah kita memberikan bantuan dukungan ya kepada orang-orang yang berada dalam keadaan stres yang sangat akut, sangat parah. Intervensi usia dini artinya adalah program penyuluhan gizi ya, atau contohnya ini ya, program penyuluhan gizi ya, itu berarti kalau ada anak-anak balita mereka disuluh gizinya, diberikan imunisasi, itu sebenarnya adalah intervensi, bentuk intervensi ya kepada anak-anak usia dini ya, serta untuk mempromosikan kepada orang tua, kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan masyarakat ya. Jadi ada promosi di sana. Yang terakhir ada pengembangan program-program. Ya, ini lebih kepada bagaimanakah program-program pelatihan keterampilan itu dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu digalakkan. Promosi kesehatan melalui media sosial itu digalakkan dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa metode intervensi psikologi komunitas menurut Slamet dan Markham ya. Pertanyaannya sekarang, apa tahu sebenarnya yang menjadi tujuan dari intervensi? Apa kira-kira menurut Anda? Tujuan dari intervensi itu tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kompetensi. Ingat loh ya, ini kita berbicara dalam kacamata psikologi komunitas, bukan kacamata psikologi klinis. Kalau pertanyaan ini tadi, apa tujuan intervensi? Anda memandang pertanyaan ini dari kacamata psikologi klinis atau psikologi perkembangan, maka tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan? Untuk apa? Menangani masalah, untuk memecahkan masalah dan seterusnya ya, atau yang mirip-mirip dengan itu. Padahal untuk kacamata psikologi komunitas tidak begitu. Ketika kita bicara apa tujuan intervensi dalam kacamata psikologi komunitas, maka tidak lain jawabannya adalah untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh individu ataupun komunitas atau organisasi itu sendiri. Kalau individu artinya adalah supaya ya setiap individu itu memiliki kemampuan ya, memiliki well-being, memiliki kesejahteraan ya, mereka tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Secara komunitas ya, berarti lebih kepada bagaimanakah
intervensi itu bisa diselenggarakan secara menyeluruh kepada semua anggota masyarakat. Sementara intervensi dalam kacamata organisasi adalah bagaimanakah orang-orang yang menjadi anggota dari organisasi tersebut memiliki ya kompetensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi atau menangani masalah-masalah kesehatan mental gitu ya. Jadi tujuannya adalah memang nanti untuk problem solving, tapi bukan di situ karena kita bicara konteksnya adalah psikologi komunitas, maka yang menjadi poin utamanya adalah bukan di problem solvingnya, tapi caranya, punya nggak skillnya, punya nggak keterampilannya, punya nggak kompetensinya untuk mengarah ke sana, begitu, paham ya? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa kalau begitu tantangan yang dihadapi ya dalam intervensi psikologi komunitas? Tantangan yang sering dihadapi ya, oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia psikologi komunitas ketika melakukan intervensi itu adalah sebenarnya bukan pada tahap fasilitas ya, bukan pada tahap keilmuan ya. Orang yang mau terlibat, misalkan saya mau menolong orang-orang yang dia tidak memiliki pekerjaan karena di PHK. Secara kapabilitas, secara kemampuan, secara kemauan mungkin memiliki, tapi bukan di situ yang menjadi tantangannya. Yang menjadi tantangannya adalah tidak lain tidak bukan adalah partisipasi masyarakat. Gelem enggak toh orang itu ditolong, misalkan gitu. Mau tidak sih orang itu terlibat? Mau enggak sih orang itu turun tangan ikut membantu juga ke orang-orang yang lain yang memiliki nasib yang sama? Mau enggak sih mereka melaporkan apa yang menjadi kendala-kendala mereka? Kadang-kala ada loh orang itu yang menurut secara ukuran mereka sangat butuh untuk ditolong, akan tetapi mereka tidak mau berpartisipasi ya. Jadi turun tangan, terlibat itu penting sekali dan itu menjadi tantangan bagi psikolog komunitas ya ketika mereka mau mengadakan intervensi. Ada yang menolong tapi tidak ada yang mau ditolong, bagaimana coba? Ya kan? Anda punya survei tentang skripsi ya, bagaimanakah hubungan antara kinerja dengan motivasi kerja, misalkan gitu. Apakah orang yang bermotivasi kerja tinggi, kinerjanya juga akan tinggi? Anda share itu survei Anda itu, kuesioner Anda itu kepada para karyawan, tapi tidak ada satupun yang mau terlibat menjadi subjek Anda. Lalu nggak jadi lulus nanti Anda, ya kan? Nah, ini partisipasi masyarakat paling penting. Yang selanjutnya adalah analisis kasus. Nah, ini coba Anda baca ini. Anak-anak merupakan aset bangsa yang mendapatkan perlindungan undang-undang dan yang dijamin hak hidupnya. Menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas adalah tanggung jawab dari orang tua, orang dewasa yang ada di sekitar masyarakat dan juga pemerintah. Menurut analisis Anda, coba intervensi apa kira-kira ya yang dapat dilakukan untuk menghindarkan anak-anak dalam mencegah dampak negatif terkait kemunculan perilaku kekerasan dan permasalahan kesehatan jiwa pada anak-anak? Apa coba intervensinya? Hmm? Apa? Coba Anda tulis ya jawabannya di kolom komentar ya. Jadi ini case-nya Anda coba analisis, Anda tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau ada nama Anda, berarti Anda menonton video ini, Anda menyimak materi hari ini. Kalau tidak ada nama Anda, ya nanti berarti Anda tidak menyimak materi hari ini. Tulis di komentar, ya sebutkan nama Anda dan nomor NIM 3 angka terakhir, gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ada 3 level ya intervensi itu. Ada level sosial, ada organisasi atau institusi, dan juga ada level kelompok kecil atau individu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Intervensi sosial yang pertama dulu ada 2 di sana, yaitu ameliorative intervention dan juga transformative intervention. Ameliorative intervention itu adalah intervensi yang bertujuan adalah untuk mempromosikan ya kesejahteraan, mempromosikan well-being. Jadi intervensi yang diberikan kepada kelompok sosial yang tujuannya adalah pentingnya ya memiliki dan masyarakat kabeh mau ya masyarakat ini memiliki kesejahteraan secara menyeluruh ya.
Sementara transformatif berarti tidak hanya pada fokusnya itu loh, tidak hanya pada well-beingnya saja, namun juga power relations, hubungan kekuasaan. Bagaimanakah hubungan antara pemimpin dengan masyarakat, pemimpin dengan para rakyat, dan juga untuk mengakhiri kalau ada penindasan kezaliman. Ya, itu berarti transformative intervention. Ya, ini kaitannya sama pemerintah ini, karena di sini ada power relations, ya, ada hubungan kekuasaan. Mengapa penting untuk mendalami atau mempelajari intervensi sosial? Yang pertama karena bisa menyasar perbedaan kekuasaan, ya, dan juga dampaknya pada kesejahteraan di komunitas. Ya, kita akan tahu apa bedanya pemimpin zaman dulu zaman sekarang, kemudian bagaimana kesejahteraan masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin tersebut dan seterusnya. Tanpa intervensi sosial mustahil dapat mempromosikan kesejahteraan, pembebasan, dan juga kesejahteraan. Jadi penting sekali memang bahwa intervensi sosial ini harus dilakukan, gitulah. Supaya apa? Supaya masyarakat itu setara, ya. Di depan hukum mereka semuanya sama, ya. Tidak pandang bulu, mau pejabat, mau pemerintah, mau masyarakat kecil, semuanya sama kalau sudah di depan hukum, gitu ya. Intervensi dengan pendekatan individual dan organisasional tidak mampu mengatasi yang seperti ini, tidak mampu. Apalagi masalah-masalah yang sifatnya kolektif, struktural itu tidak mampu. Jadi memang harus sosial, ya. Kemudian ini adalah kekuatan dan juga keterbatasan intervensi sosial. Kita akan pandang dari dua sudut pandang, ya. Kita akan melihat dari dua sudut pandang. Pertama dari pemerintah, berarti dari resmi negara. Yang kedua dari NGO. Dari pemerintah itu memiliki kekuatan, nanti intervensi sosialnya akan luas, akan dalam, lama juga durasinya, ya. Sustainability-nya juga lama karena ya mereka punya stok banyak, ya, di urusan keuangan. Tapi keterbatasannya kadang caranya itu konservatif dan juga mungkin regresif. Artinya cara-cara lama yang itu mungkin malah mundur, gitu ya. Tapi berbeda dengan yang NGO. Secara kekuatan mereka cepat, transformatif, ya. Partisipatorinya lebih banyak juga, ya. Bisa juga berintegratif, tapi keterbatasannya kadang kontradiktif dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Transitory, sifatnya mungkin sementara, atau sifatnya itu hanya untuk isulat, untuk fokus anggota kelompok sendiri. Ya, pasti ada plus minusnya, ya. Ya, plus minusnya. Yang kedua, intervensi untuk organisasi dan komunitas. Intervensi organisasi artinya adalah intervensi yang bertujuan supaya anggota, ya, dari organisasi itu dapat memiliki kompetensi, kapasitas untuk mempromosikan personal well-being, kesejahteraan personal, ya, kemudian rasional, dan juga collectivity, kebersamaan, ya. Kemudian intervensi komunitas yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok tertentu, ya, supaya apa? Supaya anggota komunitasnya itu juga memiliki kesejahteraan, yang mana awalnya mereka itu termarginalkan, terpinggirkan karena ada ketidakadilan, karena ada ketidaksetaraan, ya, soal politik, soal ekonomi, diskriminasi, dan seterusnya. Jadi intinya adalah memang intervensi ini, ya, dalam psikologi komunitas itu bagaimana supaya anggotanya itu ataupun individu itu sendiri memiliki kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Kuncinya di situ, ya. Kuncinya adalah supaya, ya, anggota masyarakat atau individu sendiri memiliki kompetensi, kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ya. Jadi mengarahnya ke positif, ke arah positif. Mengapa penting untuk dipelajari atau mengapa penting intervensi organisasi dan komunitas itu? Karena segala aspek kehidupan manusia ini pasti akan berada dalam konteks organisasi ataupun komunitas. Anda di kelas ini sudah ada struktur organisasinya, organisasi lagi. Anda aktif di UMKM, ada organisasinya. Anda punya komunitas pembaca, komunitas pencinta drakor, pencinta PS dan sebagainya. Ada organisasi, ada komunitasnya. Jadi semua aspek kehidupan manusia itu pasti berada dalam konteks organisasi atau komunitas, ya.
Kemudian yang kedua adalah organisasi atau komunitas ini, ya, kenapa penting kan begitu pertanyaannya? Karena memiliki andil yang besar terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, juga sosial kita. Jadi manusia itu bisa berkembang, bisa tumbuh kembang, bisa maju itu karena mereka dalam konteks berada dalam organisasi dan komunitas itu. Sehingga organisasi dan komunitas ini memiliki peran yang sangat besar gitu ya untuk pengembangan individu begitu. Kemudian apa sih kekuatan dan keterbatasannya ya? Kalau kekuatannya adalah karena organisasi komunitas ini banyak anggotanya ya, jadi skalanya itu nanti akan lebih besar, skala penerimaan manfaat itu akan lebih besar. Kemudian cinta terhadap anggota, terhadap organisasi itu lebih tinggi, sense of community-nya itu lebih tinggi. Belum lagi nanti kekuatan jejaring ya. Anda punya nauzubillah misalkan bencana, tapi Anda punya jejaring alumni, dikabari ada bencana, pasti mereka akan berboyong-boyong, berduyung-duyung untuk membantu ya. Sehingga di sini penting sekali ya relasi kan begitu kan. Peningkatan partisipasi komunitas juga akan meningkat ya. Jadi anggota komunitas akan terlibat gitu loh, sama-sama pernah memiliki nasib yang sama misalkan begitu ya. Orang yang dari mana misalkan Banjarnegara di Jogja memiliki asrama ya, maka satu asrama yang mereka berasal dari Banjarnegara itu akan lebih memiliki partisipasi lebih tinggi, sense of community-nya lebih tinggi, kekuatan hubungan relasinya itu lebih tinggi. Namun kalau keterbatasannya adalah kadang resisten ya, dan juga outputnya terkadang sulit diukur ya. Nah ini harus diantisipasi ya. Baik, yang ketiga adalah intervensi individu dan kelompok kecil. Maksudnya bagaimana? Intervensi yang ditujukan untuk membantu dan mendukung individu atau kelompok kecil dalam melakukan coping ya, terhadap masalah sehari-hari dan juga memperkuat resiliensi mereka. Nah ini sebenarnya lebih kepada individunya sendiri ya. Jadi bagaimanakah individu itu bisa melakukan coping terhadap masalah yang sehari-hari ya, masalah sehari-hari yang mereka hadapi. Lagi-lagi ini kembali kepada punya nggak capability untuk ke sana. Intervensi ya dapat dilakukan dalam setting yang beragam ya. Bisa dari pusat kesehatan langsung, puskesmas, rumah sakit. Jadi misalkan saya sakit gitu ya, saya tuh kira-kira lebih memilih untuk diam aja di rumah atau berobat. Nah gitu loh, kan saya harus diintervensi nih, harus diubah kan sikap saya, sakit saya itu harus diubah, harus disembuhkan. Apakah saya akan berangkat ke rumah sakit, ke pusat kesehatan, atau lebih memilih udah diam aja di rumah, pusat komunitas, institusi pendidikan. Saya itu bodoh, nggak bisa berhitung. Apakah saya akan diam saja atau saya memilih untuk sekolah? Gitu loh. Jadi ini intervensi individu, lebih kepada kesadaran. Nah, mengapa penting untuk dipelajari atau mengapa individu dan kelompok ini intervensinya penting? Karena pertama dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan juga kelompok, jelas ya. Ini kan menjadi tujuan dari intervensi dalam psikologi komunitas, ya kan? Yang kedua adalah dapat meningkatkan modal sosial, keamanan komunitas, dan juga menggerakkan aksi sosial. Kalau individu-individu ini memiliki kesejahteraan individu, maka ini merupakan modal besar untuk menggerakkan aksi sosial. Yang kemarin ya, perubahan sosialnya akan bisa dilakukan, ya perubahan itu akan bisa dicapai kalau ada masalah yang itu diselesaikan karena adanya aksi sosial. Yang ketiga, untuk meningkatkan hubungan individu dengan yang lain ya, jadi lebih kepada relasinya, keseimbangan kekuasaan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau ada apa-apa bisa urun rembuk bareng, tidak sebelah tangan gitu ya. Baik, yang terakhir, kekuatan dan keterbatasan intervensi individu kelompok. Kekuatannya apa? Kalau intervensinya tepat sasaran, maka percepatan peningkatan well-being dapat dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, intervensi pemecahan masalah dalam skala lebih besar tentu akan lebih mudah untuk ditangani. Namun keterbatasannya kadang potensi bias intervention. Jadi nggak merata, hanya khusus untuk anggota itu tok adalah. Jadi masih ada kayak konflik interest di sini.
yang lainnya nggak usah deh, khusus anggotaku saja, kadang kayak gitu. Jadi nggak bisa bareng-bareng gitu loh. Nggak bisa sama gitu, padahal harusnya bisa sama-sama. Nah, pendekatannya lebih kepada treatment, bukan preventif, bukan pencegahan ya, tapi kayak semacam treatment, diobati gitu ya, bukan pencegahan, padahal harusnya pencegahan begitu ya. Kira-kira begitu materi hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan kontak saya di email atau di Twitter atau Instagram. Sampai jumpa di pertemuan yang terakhir ya, pertemuan ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.